Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Be Smart in English. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya semuanya dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan to be, am, is, are, was, were, dan kata bantu do, does, did. Nah, baik am, is, are, was, were maupun do, does, did artinya sama, yaitu apakah. Tapi masing-masing kata bantu ini memiliki aturan sendiri dalam penggunaannya, ya. Oke, saya akan mulai dari to be, am, is, dan are. Am, is, dan are digunakan apabila di depannya adalah kata benda, tempat, sifat, dan jabatan. Dengan catatan, kalimat tersebut berada pada konteks present time atau saat ini, bukan lampau atau past, bukan juga future atau masa yang akan datang, ya. Am itu digunakan untuk subjek I, jadi I am, ya, khusus untuk I saja. Kalau is untuk subjek she, he, it, atau dia laki-laki satu orang, dia perempuan satu orang, dan it benda tapi cuma satu. Kalau are untuk subjek you, we, they, yaitu kamu, kami, dan mereka, ya. Nah, jadi yang harus diingat adalah to be itu digunakan apabila di depannya adalah kata benda, sifat, jabatan, dan tempat. Tapi dalam konteks saat ini, bukan lampau, bukan future. Contoh penggunaannya seperti ini. Kamu berada di rumah sekarang. Nah, ini ada sekarang, ya, berarti bukan lampau, tapi saat ini. Nah, di rumah itu tempat, berarti sebelumnya harus pakai to be, am, is, are. Nah, to be-nya menyesuaikan dengan subjek. Kamu itu you, ya. Maka to be-nya adalah are. Jadi, to be yang digunakan menyesuaikan dengan subjek. Jadi, kamu berada di rumah sekarang adalah you are at home now. Ya, jadi ingat-ingatnya ini, 4 macam ini. Benda, tempat, sifat, jabatan. Sebelumnya harus ada to be. To be-nya menyesuaikan dengan subjek. Contoh kedua, dia perempuan begitu cantik. Begitu cantik adalah sifat, ya, atau adjektif. Nah, jadi sebelumnya harus ada to be. Karena dia perempuan itu si tunggal, maka to be yang digunakan adalah is. Jadi, dia begitu cantik adalah she is so beautiful. Contoh ketiga, Rina adalah seorang seniman. Seniman itu profesi atau jabatan, ya. Jadi sebelumnya harus pakai to be, am, is, atau are. Karena Rina itu satu orang perempuan atau si, maka to be-nya adalah is. Jadi Rina adalah seorang seniman. Rina is an artist. Contoh keempat, kalung itu sangat menarik. Sangat menarik itu kata sifat, yaitu interesting. Jadi sebelumnya harus ada to be, am, is, atau are. Karena subjeknya adalah kalung tunggal, yaitu it, ya, kata gantinya, maka harus pakai to be-nya adalah is. Jadi kalung itu sangat menarik adalah the necklace is very interesting. Berikutnya, gimana kalau misalkan adik-adik atau teman-teman, ya, di sekolah atau saat menghadapi tes menemukan bahwa dalam sebuah kalimat setelah to be, am, is, are bukan kata sifat, bukan kata benda, bukan jabatan atau profesi, bukan tempat juga. Nah, saya akan bahas di sini, ya. Am, is, are bisa dipakai berdampingan dengan verb atau kata kerja apabila aturan yang pertama adalah kata kerjanya harus bentuk ing atau ing form, ya, atau verb ing, yaitu pada tenses present continuous tense. Nah, contohnya berikut. She is cooking in the kitchen now.
dia sedang memasak di dapur sekarang. Nah, kalau ada to be, am is are, dan kata kerjanya bentuk ing seperti ini ya, cooking, learning, studying, atau going ya, eating, maka itu artinya sedang memasak, sedang belajar gitu ya. Nah, to be-nya karena ini kata kerjanya bentuk verb ing ya, kata dasarnya kan, kata kerja bentuk dasarnya adalah cook, ditambahkan ing karena present continuous tense. Nah, sebelumnya harus ada to be, yaitu am is are. Karena subjeknya she, maka to be-nya adalah is. Jadi she is cooking in the kitchen now artinya dia perempuan sedang memasak di dapur sekarang. Nah, contoh kedua, they are traveling to New York now. Mereka sedang bepergian ke New York sekarang. Nah, ini traveling, kata kerja bentuk dasarnya adalah travel. Karena present continuous tense, maka ditambahkan ing jadi traveling. Nah, sebelumnya harus ada to be, yaitu am is are ya. Karena subjeknya they, maka to be-nya adalah are, yaitu jamak ya. They itu kan mereka, lebih dari satu, to be-nya are. Jadi boleh pakai am is are, tapi kata kerjanya harus verb ing atau ing form, yaitu present continuous tense. Aturan yang kedua, kita boleh menggunakan to be am is are ya apabila kata kerjanya bentuk ketiga, yaitu dalam kalimat pasif, artinya di. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang passive voice atau kalimat aktif dan pasif ya. Nah, kita menggunakan to be am is are ditambah kata kerja bentuk ketiga atau past participle ya untuk membuat kalimat pasif. Nah, contohnya berikut. I am visited by him every Sunday. Jadi am is are ditambah kata kerja bentuk ketiga itu merupakan bentuk pasif dari tenses present tense. Masih ingat kan present tense itu yang menggunakan kata kerja bentuk ke-1 ya? Yang ciri-cirinya ada every, usually, always, seldom, never, and then generally, usually, ya every. Nah, bentuk pasifnya adalah ini. Setelah subjek pakai to be am is are, kata kerjanya bentuk ketiga. Kemudian by artinya oleh ya. Jadi kita boleh menggunakan to be am is are, tapi di depannya kata kerja bentuk ketiga artinya di. Contohnya ini, saya dikunjungi oleh dia setiap hari Minggu. Jadi bukan saya mengunjungi, tapi saya dikunjungi ya. Contoh kedua, dia dikirimi oleh dia laki-laki bunga. Nah, ini subjeknya kan si, to be-nya adalah is ya. Kata kerjanya dari sent berubah menjadi sent. Jadi she is sent by him flower. Jadi yang pertama to be am is are itu bisa dipakai apabila di depannya kata kerja bentuk ketiga, bentuk ing, yaitu present continuous artinya sedang. Yang kedua bisa ditambahkan kata kerja bentuk ketiga artinya di, yaitu dalam passive voice. Nah, yang ketiga am is are itu bisa dipakai berdampingan dengan kata kerja apabila di depannya adalah going to verb 1, yaitu dalam tenses future tense, artinya akan. Nah, kalau kita belajar future tense kan polanya subjek, to be am is are, going to ya, ditambah kata kerja bentuk ke-1. Nah, ingat-ingat setelah subjek harus menggunakan to be, am, is atau are, kemudian going to. Going to di sini bukan berarti sedang pergi, tapi akan. Nah, contohnya ini, they are going to go around the world. Mereka akan pergi
keliling dunia. Ya, jadi sebelum going to itu harus ada to be am is are. Am is are-nya menyesuaikan dengan subjek. Karena ini subjeknya they, jamak, makanya to be-nya are. Kemudian ditambahkan going to, artinya akan. Kemudian kata kerja bentuk ke-1 yaitu go. Contoh kedua, we are going to sell our old house next year. Ini juga future ya, sama. Kami akan menjual rumah tua kami tahun depan atau tahun berikutnya. Nah, ini karena subjeknya we, jamak, to be-nya are. Kemudian going to ditambah kata kerja bentuk ke-1. Artinya akan menjual rumah kami tahun depan. Jadi ingat-ingat, am is are juga bisa ditambahkan kata kerja di depannya, tapi harus kata kerja bentuk ing, yaitu dalam present continuous tense. Harus kata kerja bentuk ketiga apabila ingin membuat kalimat pasif ya. Kalimat pasif dari simple present tense. Dan yang ketiga, apabila kita akan menyatakan akan, yaitu dalam future tense. Dengan catatan to be am is are-nya menyesuaikan dengan subjek, kemudian ditambahkan going to verb ke-1, artinya akan. Oke. Berikutnya ya, penggunaan to be, was, dan were. Was, were itu sama seperti to be, am, is, dan are ya, dipakai apabila di depannya adalah kata benda, sifat, jabatan, dan tempat, tapi dengan catatan kalimat tersebut berada pada konteks lampau atau past time. Past time itu seperti apa? Seperti yesterday, kemarin, last week, minggu yang lalu, atau last night, tadi malam, atau 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu ya. Jadi was, were itu merupakan bentuk lampau dari am, is, dan are. Nah, was untuk apa aja? Were untuk apa aja? Was itu untuk I, she, he, dan it. Jadi I pasti pakai was, she pakai was, he pakai was, it juga pakai was. Tapi kalau you, we, sama they karena jamak ya, karena you itu bisa dua, bisa kamu, bisa kalian, maka to be-nya adalah bukan was tapi were. Atau benda lebih dari satu pakainya were. Tapi kalau benda cuma satu pakainya was. Nah, contoh penggunaannya berikut. Saya sakit kemarin. Nah, di sini dalam kalimat ini ada kemarin ya, dan ditemukan kata sifat sakit. Ya, di atas kan disebutkan was, were itu dipakai apabila ada kata sifat di depannya ya. Nah, jadi setelah subjek saya, I, harus pakai to be, was, were, yaitu karena subjeknya satu orang berarti pakainya was. Jadi I was sick yesterday. Ya. Saya sakit kemarin. Kemudian contoh kedua, kami berada di Bandung minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu lampau, yaitu last week ya. Nah, di Bandung itu kan tempat ya, atau lokasi ya. Maka sebelumnya harus pakai to be, was, atau were. Karena subjeknya we, maka to be-nya adalah were. Jadi kami berada di Bandung minggu yang lalu adalah we were in Bandung last week. Contoh ketiga, dia dalam kurung perempuan ya, masih seorang siswa tahun yang lalu. Seorang siswa adalah jabatan atau profesi ya di sini. Atau maka dia perempuan itu kan si ya. Karena tunggal, maka to be-nya adalah was. Jadi dia masih seorang siswa SMA tahun yang lalu adalah she was still a student of senior high school last year. Contoh keempat, ada banyak kotak di gudang tadi malam. Nah, ini ada tadi malam, lampau ya, sudah lewat. Ada itu adalah there
were. Kenapa pakai there were bukan there are there is? Karena lampau tadi malam ya. Jadi nggak boleh pakai there is there are, tapi pakai there was there were. Nah, kenapa pakai were? Karena kotaknya banyak, many boxes, lebih dari satu, maka to be-nya adalah were. Jadi ingat, was were itu dipakai sama seperti am is are tapi dalam bentuk lampau, karena was were itu merupakan bentuk lampau dari am is are. Oke, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian pembahasan tentang penggunaan was were, do, does, dan did. Saya akan tampilkan pada video berikutnya. Jika penjelasan saya memberikan manfaat, silakan like, share, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.